Look at you. You're running in circles. Food waste costs some countries billions of dollars every year. When you prevent food waste, you save money, you help the environment, that food's available to people in the food system. Historically, this is not a topic that has been the centerpiece of most food service and hospitality businesses. It's really the elephant in the kitchen. Yogyakarta, kota budaya, kota pelajar, dan kota 1000 kuliner. Dari gudeg legendaris, angkringan yang berjejer di pinggir jalan, hingga bakpia yang selalu bikin kita ketagihan. Kini, makanan bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi juga bagian dari budaya dan identitas. Namun ironinya, banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jutaan ton makanan justru terbuang sia-sia setiap tahunnya. Makanan yang seharusnya bisa mengenyangkan perut, malah berakhir di tempat sampah. Lalu, di mana rasa kepedulian kita? Di Jogja, ada sebuah komunitas yang aware banget nih sama masalah food waste. Nah, mereka juga nggak cuma menyuarakan, tapi mereka juga ada aksi nyatanya loh. Dan yap, mereka adalah Berbagi Bites Jogja. Di Dolan Bareng Lala kali ini, kita bakal ngobrol langsung nih sama orang yang luar biasa di balik Berbagi Bites Jogja. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita kepoin. Selamat pagi Kak Rania. Selamat pagi Kak, Apa kabar nih Kak hari ini? luar biasa. Sebelumnya kan aku udah pernah denger nih tentang komunitas Berbagi Bites Jogja. Nah, kita ngobrol santai-santai aja ya Kak. Oke. Aku mau tanya, ini tuh inspirasi dari siapa sih Kak komunitas ini? Oke, jadi Berbagi Bites Jogja itu Hah? diinisiasi oleh Bu Ika Kurniati. Oh, Bu Ika. Nah, Bu Ika itu sebelumnya udah pernah jadi volunteer di volunteer. program yang sama tapi di Jakarta. Hmm, Program Food Rescue dan Food Bank gitu. Oke. Nah, karena Bu Ika itu juga punya kafe di sini di Jogja dan melihat kondisi sampah yang ada di Jogja, beliau berpikir mungkin kita bisa mengadaptasi program yang ada di Jakarta itu untuk mengurangi food waste yang ada di Jogja. Karena fun fact aja nih, komposisi sampah yang ada di Jogja itu didominasi oleh sampah makanan gitu. Dan mirisnya adalah ada satu pihak yang memiliki surplus food yang kemudian dibuang karena mungkin keterbatasan mau disalurkan kemana, tapi ada juga satu pihak yang kekurangan makanan. Nah, itu sangat ironis. Jadi kita berusaha untuk menangani permasalahan sampah ini dengan menyalurkan kelebihan makanan ini kepada orang-orang yang membutuhkan gitu, Kak. Keren banget sih Kak. Kalau boleh tahu ini dari kapan berdirinya ya adanya komunitas ini? Jadi Berbagi Bites Jogja itu pertama kali launching itu di bulan Juni 2024 lalu. Jadi sampai sekarang tuh sekitaran 8 bulan gitu, Masih Kak. baru ya? Iya, dan kami bahkan pertama kali action itu tanggal 8 Juli 2024 bareng sama Sheraton gitu, Kak. Itu komunitasnya langsung dari pihak Bu Ika ya tadi? Dari Bu Ika atau emang open recruitment gitu Kak? Awalnya itu Bu Ika menginisiasi lalu membuka rekrutmen untuk volunteer gitu, Kak. Gitu. Itu volunteernya masyarakat umum? Untuk saat ini karena kita kan base-nya ada di Jogja, di UGM. Oh ya? Jadi untuk sementara volunteernya baru dari mahasiswa UGM gitu. Tapi untuk kedepannya kita juga berharap bisa merangkul lebih banyak mahasiswa dari berbagai
universitas juga masyarakat umum gitu Kak, biar dampaknya lebih luas lagi. Pelan-pelan dulu ya Kak, slow but sure Ya, gitu. Nah, nama Berbagi Bites Jogja ini kalau boleh tahu itu ada filosofi artinya gak sih Kak? Sebenarnya dari kata bites aja. Dari kata bites itu kan gigitan ya. Jadi kita berharap dengan berbagi satu gigitan, atau ya intinya kalau misal kita berbagi gigitan itu at least kita bisa membantu orang memperpanjang harapan hidupnya gitu Kak. Selain itu kita juga berharap dengan berbagi makanan yang berlebih ini kita bisa mengurangi dampak negatif dari sampah gitu. Nah, ini Kak aku mau tanya, itu Berbagi Bites Jogja ini untuk membagikannya tuh ada orang-orang tertentu atau emang udah dipilih gitu, udah ada datanya? Atau ngerisetnya tuh kayak gimana gitu loh Kak? I see. Untuk sementara ini kan kita ada dari mahasiswa dan yayasan. Nah, kalau untuk mahasiswa kita biasanya secara umum aja Kak. Ya, tapi kalau untuk yayasan biasanya kami canvassing. Jadi kami datengin ke yayasannya gitu untuk memastikan bahwa makanan ini kita membantu masyarakat dan tidak salah sasaran, karena kita kan mau membantu mereka yang membutuhkan. Jadi harapannya yayasannya ini emang benar-benar membutuhkan bantuan kita gitu Kak. Berarti itu di riset datanya ya? Kayak yayasannya dilihat atau gimana tuh Kak? Iya, biasanya kita kalau misal untuk beberapa waktu terakhir ini kan banyak yang permintaan masuk, entah itu lewat WA BBJ ataupun lewat sosial media BBJ gitu. Nah, dari situ kita mencari alamatnya, lalu kami datengin langsung Kak. Jadi kita bisa tahu kondisi realnya di sana tuh kayak gimana gitu. Langsung survei gitu ya Kak? Betul banget Kak. Nah, ini udah berjalan 8 bulan nih Kak. Itu kalau boleh tahu jumlah komunitasnya ada berapa orang ya Kak? Untuk saat ini volunteer kita tuh ada 75 orang Kak. Itu volunteer udah masuk pengurus atau beda lagi? Iya, termasuk pengurus itu ada 75. Kalau misal cuma volunteernya itu ada sekitaran 55 orang gitu Kak. Oh gitu. Itu kalau boleh tahu ya Kak, ini jadwalnya tuh kapan aja gitu? Kayak memproduksinya terus membaginya itu hari apa aja gitu? Oke, jadi untuk yang rutin kita tuh setiap minggunya ada dari Holland Bakery sama dari Art Hotel. Nah, kalau dari Holland Bakery itu tuh kita biasanya pick up di hari Kamis, tapi malam. Lalu kita bagikannya di hari Jumat pagi gitu Kak. Terus kalau dari Art Hotel kita dapatnya setiap hari Minggu, langsung didistribusikan, entah itu ke mahasiswa ataupun ke yayasan. Nah, kalau yang per bulan itu tuh kita dapat juga dari Seraton satu kali satu bulan. Dalam satu bulan itu cuma satu kali dan di minggu kedua setiap bulannya gitu. Nah, kalau dari salah satu perusahaan frozen food yang ada di Boyolali itu kita dapatnya setiap tanggal 25 setiap bulannya gitu. Ada juga sih Kak yang nggak rutin gitu. Maksudnya kayak mungkin setiap minggu ada tapi jadwal harinya tuh nggak pasti gitu. Nggak nentu gitu ya. Ya, itu ada dari Roti Flamboyan dan Loving Heart gitu Kak. Itu pernah gak sih Kak kayak di hari itu misal jadwalnya Holland tapi akhirnya nggak jadi nggak terlaksana gitu? Itu jarang sekali terjadi, soalnya kalau misal memang kita nggak ada kegiatan dari pihak pendonor itu akan menginfokan beberapa hari sebelumnya gitu Kak. Jadi kita nggak akan announce bahwa kita ada kegiatan di hari itu gitu. Kak, dengan 8 bulan berjalan nih Kak, pasti kan udah banyak penerima ya. Nah, kira-kira ada gak sih strategi untuk memperluas penerima dari Berbagi Bites? Ada gak strateginya? Tentunya kami terbuka banget untuk penerima manfaat. Nah, kami untuk penerima manfaat bisa menghubungi Berbagi Bites melalui sosial media Berbagi Bites Jogja gitu Kak. Jadi nanti seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, kita akan mensurvei langsung apakah penerima manfaat ini bisa menjadi penerima manfaat tetap dari BBJ atau enggak gitu Kak. Maksudnya menghubungi website itu gimana Kak? Jadi menghubungi melalui sosial media BBJ. Nah, bisa melalui DM ataupun kontak yang ada di Instagram BBJ
gitu Kak. Jadi mungkin bisa menghubungi kami dari yayasan atau perorangan ini gitu. Jadi kayak mencalonkan gitu. Iya, bisa banget Kak kayak gitu. Ya, jadi selain kami yang mencari tahu dari pihak-pihak yang memang membutuhkan bisa mendaftarkan diri kepada kami gitu. Cuma untuk saat ini karena pendonor kami masih terbatas, mungkin jangkauan kami juga masih terbatas gitu Kak. Jadi menerima juga ya, selain dari riset data tapi menerima juga yang mencalonkan gitu ya Kak. Betul banget Kak kayak gitu. Kak, ceritain dong, aku penasaran nih, kira-kira ada gak sih hambatan atau apa selama perjalanan Berbagi Bites gitu, ada cerita-cerita khusus gimana gitu? Kalau dari Berbagi Bites Jogja itu kayak ada banyak sekali cerita. Terutama karena kegiatan ini sebenarnya kan ditujukan untuk mengurangi sampah makanan. Cuma seiring berjalannya waktu, karena kita juga strateginya adalah mengurangi limbah makanan melalui kegiatan berbagi. Jadi ada kegiatan yang beririsan dengan isu kemanusiaan gitu Kak. Jadi kita bekerja sama dengan pihak-pihak yayasan yang tentunya membuat kita tuh sadar bahwa oh ternyata apa yang kita dapatkan setiap harinya itu menjadi sesuatu yang mungkin mewah untuk Berharga banyak orang. gitu ya. Iya, betul seperti itu Kak. Apalagi ketika kita kegiatan open kitchen misalnya. Biasanya kalau misalnya open kitchen itu kita membuat burger. Kita masak burger bareng. Untuk kita kan burger kayak ya udah biasa gitu. Iya. Tapi untuk teman-teman yang kurang beruntung ini makanan seperti itu tuh terasa mewah dan dengan kegiatan memasak bersama ini mereka kita bisa menyebarkan kebahagiaan gitu sih Kak. Sangat menyentuh hati banget ya, apalagi kebersamaan juga dapat banget ya Kak kalau kayak gitu. Terakhir nih Kak, harapan dari Berbagi Bites sendiri untuk kedepannya mau seperti apa? Oke. Untuk dari Berbagi Bites Jogja sendiri harapannya ada lebih banyak kontributor yang mau bekerja sama dengan kami. Karena kalau boleh cerita sedikit, Boleh Kak, boleh banget. ya, oke. Setelah kami diliput oleh salah satu media yang ada di Jogja, itu ada banyak sekali permintaan masuk, yaitu lebih banyaknya adalah ingin mendaftarkan diri sebagai penerima manfaat. Dari situ kita tahu bahwa ternyata masih banyak loh masyarakat di Jogja yang membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan kita. Gitu. Sedangkan di satu sisi masih banyak loh sektor-sektor yang dengan mudahnya membuang makanan berlebih. Itu agak ironis dan dari situ kami berharap ada lebih banyak sektor-sektor yang bisa bekerja sama dengan Berbagi Bites Jogja sehingga kami bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Gitu sih Kak. Wah, luar biasa sih Kak. Kalau boleh tahu aku mau lihat prosesnya, boleh gak sih Kak? Boleh banget. Yuk kita bisa lihat di belakang. Langsung ya? Ya. Oke Kak. Wah, ini lagi proses masak nih ya Kak? Kita lagi masak frozen food yang dari perusahaan frozen food Boyolali gitu Kak. Ini dapatnya berapa Kak dari Boyolali kemarin? Dari Boyolali itu biasanya kita dapatnya 30 Boyolali 30 sampai 40 kilo. Tapi yang kemarin itu kita dijadiin satu. Jadi jadwal yang harusnya di pick up di bulan Maret itu dijadiin satu di bulan Februari. Jadi kita dapatnya banyak banget, sekitaran 60 kg gitu. Ini digoreng berapa bungkus Kak? Kalau boleh tahu, banyak banget ya ini. Ya, ini ada 7 pack ya. Ya, hari ini kita masak 7 pack. Mau langsung dikasih ya? Ya, setelah selesai nanti kita bakal langsung distribusiin ke Yayasan Hamba. Yayasan Hamba. Ya. Jam berapa tuh Kak? Pokoknya setelah selesai dan udah bisa di packing langsung kita kirimkan. Biasanya kayak sebelum makan siang harusnya udah sampai sana gitu Kak. Dan biasanya kita kirimkan pakai Gojek karena nggak memungkinkan untuk kirim kita langsung yang ke sana gitu. Oh, berarti dari Gojek aja atau ditemenin sama pihak kita? Langsung aja. Jadi kita pakai Gosen. Oh. Ya, kayak gitu Kak. Pakai Gosen. Oke, baik.
Halo, aku Tania Amelinda, mahasiswi Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saat ini umurku 19 tahun. Aku bergabung di BBJ sejak September 2024. Nah, sekarang BBJ sudah berjalan beberapa bulan. Tentunya BBJ itu kasih kesan yang seru, juga sangat bermanfaat bagi aku. Selain aku bisa ikut berdampak bagi lingkungan dan juga orang lain, aku menemukan hal baru di BBJ, banyak hal-hal menyenangkan tentunya, dan untukku BBJ itu udah seperti keluargaku di Yogyakarta. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by an hotel without a thought. You'd be mine, would you mind if I... Kak, sebelumnya mau tanya proses dari awal sampai akhirnya bisa makanan itu dibagikan ke Berbagi Bites Jogja tuh gimana ya Kak? Jadi ini potong-potong prepare dulu Kak. Jadi untuk breakfast nanti setiap minggu kan ada pasti ada ini ya Kak ya. Jadi kami persiapkan, kita sisihkan dulu seberapa, nanti tambahnya dari breakfastnya Kak. Oh, jadi dari breakfast yang masih bisa layak dipisahkan Iya, gitu. kami pisahkan. Nanti kami masak lagi, kami panasin lagi untuk kakaknya dan teman-teman. Jadi setiap minggunya tuh pasti ya Kak? Iya, setiap minggunya sejauh ini pasti Kak. Setelah makanan diolah, pastinya dikemas dengan baik supaya tetap higienis dan layak sampai ke penerima manfaat. Nah, dikemasnya pun tidak menggunakan box makanan seperti styrofoam, tetapi menggunakan wadah sustainable sehingga dapat mengurangi limbah plastik. Jadi, mereka tidak hanya peduli dengan sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan. So promise you won't let it go. I'll trust the universe will always bring me to you. I'll imagine we fell in love on that wonder moonlight skies with you. Semoga kedepannya BBJ bisa lebih bermanfaat lagi buat orang-orang, terutama mahasiswa, apalagi yang merantau ya, pasti sangat membutuhkan makanan-makanan yang gratis kayak gini. Jujur kesannya itu senang sekali karena di sini kita bisa ngambil makanan secara gratis, dan kadang kan mahasiswa bingung ya mau makan apa. Dari sejak ada BBJ ini bisa ngambil makanan gitu. Oh, kalau Seneng sih dapat makan gratis. dapat makan gratis dan kami sebagai mahasiswa kos sangat terbantu ya. Iya, Sedikit mengurangi uang jajan. iya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kalau harapan semoga acara ini berlangsung terus ya. Jadi makin banyak mahasiswa dan mahasiswi yang terbantu dengan acara ini, dan semoga siapapun yang berkontribusi di acara ini dapat balasan yang baik. Harapanku semoga BBJ bisa berdampak lebih luas lagi dan bisa berkembang menjadi organisasi yang lebih besar juga. Ini tuh rumah dosen atau perumahan biasa Kak? Ini rumah dosen, ada juga yang dijadikan putri. Oh, jadi seperti itu ya Kak proses kegiatan Berbagi Bites Jogja. Bener banget Kak, seru banget kan kegiatannya? Seru banget Kak. Nah, teman-teman udah pada tahu kan proses kegiatan Berbagi Bites Jogja. Mulai sekarang kita harus lebih aware lagi nih terhadap limbah makanan. Mulai dari hal kecil seperti mengambil makan secukupnya dan mendukung kegiatan seperti Berbagi Bites Jogja ini. Nah, berbagi itu bukan seberapa banyak, tapi seberapa besar rasa peduli kita terhadap sesama. Oke, tunggu
BBJ Open Recruitment untuk mahasiswa dan masyarakat umum, dan kita memberikan dampak nyata untuk Jogja. Bye-bye! I'm so tired of playing